Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai kelimpahan dan sifat-sifat unsur. Oke, kita mulai dengan gas mulia. Nah, kita sudah belajar unsur-unsur di kelas 1. Nah, kita mulai dengan gas mulia. Di sini gambaran umum tentang gas mulia. Gas mulia itu adalah zat monoatomik, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Memiliki energi ionisasi paling tinggi dibandingkan dengan unsur yang lain. Lalu kelarutan dalam air dipengaruhi oleh ukuran atom. Helium dan neon tidak larut. Argon, kripton, dan xenon sedikit larut dalam air. Memiliki konfigurasi elektron yang stabil sehingga sukar bereaksi dengan zat lain. Stabil artinya 8, hanya helium yang 2. Oke. Senyawa yang pertama kali disintesa adalah XePtF6. Ya, dulu dikira dia tidak bisa bereaksi dengan apapun, ternyata setelah akhirnya diketahui dia bisa disintesa, Xe ya, xenon. Di atmosfer kelimpahan terbanyak adalah argon. Jadi zat argon ini yang paling banyak ditemukan di atmosfer, sedangkan di alam semesta adalah helium. Oke. Kecenderungan sifat fisik dan kimia. Jari-jari atom makin ke bawah makin besar, kemudian kereaktifan semakin ke bawah semakin reaktif. Titik didih atau titik leleh semakin ke bawah semakin besar, dan energi ionisasi semakin ke bawah semakin besar. Semakin ke bawah. Ya, kegunaan gas helium. Gas helium sebagai pendingin reaktor nuklir, pengisi balon udara, campuran dengan oksigen dapat oksigen pada tabung penyelam, pernapasan pada penderita asma. Nah, untuk gas neon dia sebagai pengisi bola lampu listrik berwarna merah. Argon, pengisi bola lampu pijar, kripton untuk lampu reklame, atau berperan dalam anestesi dan alat penerang putih kebiruan. Gas xenon untuk pembiusan dan alat penerang dengan warna biru. Gas radon untuk terapi radiasi terhadap kanker. Oke, lalu kita lihat halogen. Nah, halogen ini adalah 7A dengan elektron valensi Ns2Np5 sehingga memiliki sifat keelektronegatifan yang tinggi atau mudah menangkap elektron, oksidator kuat atau mudah mengalami reduksi. Sangat reaktif di alam, tidak ada dalam unsur bebasnya, tetapi dalam bentuk senyawa halida. Bereaksi dengan logam membentuk garam dalam bentuk ikatan ion. Bereaksi dengan non-logam membentuk senyawa kovalen. Unsur-unsur halogen berwujud molekul dwiatom atau X2. Astatin tidak dijumpai di alam karena bersifat radioaktif atau mudah terbakar. Kemudian dilihat dari jari-jari atom makin ke bawah makin besar, sehingga makin ke bawah kereaktifan makin berkurang, sifat oksidator melemah, dan titik didih dan titik leleh makin tinggi. Nah, F2 dan Cl2 berupa gas, Br2 cair, dan I2 dan astatin adalah padat. Makin ke bawah, kelarutan dalam air makin menurun. Fluorum mengoksidasi air, klorin dan bromin larut dalam air, iodin sukar larut dalam air. Oke, di sini kita lihat pembuatan unsur halogen. F2 diperoleh dengan elektrolisis leburan KHF2, Cl2 diperoleh dari elektrolisis leburan NaCl dengan proses down, larutan NaCl dengan proses Gibbs. Jadi kalau proses down dia menggunakan leburan, kalau proses Gibbs dia menggunakan larutan. Lalu Br2 diperoleh dari reaksi Cl2 terhadap senyawa bromida dalam air laut. I2 diperoleh dari reduksi NaIO3 atau KIO3. Nah, asam halida atau HX. X ini adalah halogennya. Dia bersifat reduktor. Kekuatannya dari HF lebih kecil pada HCl, lebih kecil dari HBr, lebih kecil dari HI. Nah, dia ini semakin meningkat.
Lalu kekuatan asam, HF, HCl, HBr, HI. Lalu kereaktifan, HI, HBr, HCl, HF. Titik didih, HCl, HBr, HI, HF. Yang paling tinggi adalah HF, ya, karena dia memiliki ikatan hidrogen. Oke. Nah, bilangan oksidasi dan tata nama senyawa halogen. Ini dia. Di sini ada bilangan oksidasi, ada rumus ion, nama trivial, dan nama UPEC. Bila oksidasi -1, maka dia X-. Namanya sama antara ini. +1 dia XO-1. Hipohalit, halat. +3 XO-2, halit, halat 3. +5 XO-3, halat, halat 5. +7 XO-4, perhalat, halat 7. Oke, contoh senyawa oksihalogen. Nah, kita masukkan nih unsur-unsurnya. NaClO. Nah, dia ini nih, misalnya yang ini nih. Na-nya ini NaClO, natrium hipoklorit. Maka nama halidanya, UPEC-nya adalah natrium klorat 1. KClO2, kalium klorit, kalium klorat 3. Ini nama trivial, ini nama UPEC. KBRO3, kalium bromid atau kalium bromid 5. NaIO4, natrium periodat atau natrium iodat. Nah, natrium iodat 7. Ini dia nih, 4 ini ke sini, 3 ini ke sini, 2 ini ke sini, dan min ini dia. Jadi inilah dia contohnya, ya. Oke. Kegunaan halogen. Kalau fluor sebagai pendingin atau gas freon, pengawet kayu, pengukir kaca, dan pasta gigi. Kalau klorin, insektisida, industri plastik, zat pengelantang, desinfektan, pelarut. Kalau bromin, penenang saraf, pemadam kebakaran, zat pekat cahaya dalam fotografi. Kalau iodin, untuk menghindari penyakit gondok, luka bakar, desinfektan, dan mengetes kadar amilum dalam industri tapioka, tepung tapioka. Oke, kita lihat senyawa alkali. Ya, alkali adalah 1A, mempunyai 1 elektron di kulit terluar, sehingga memiliki energi ionisasi rendah atau mudah melepaskan elektron. Reduktor kuat atau mudah mengalami oksidasi. Sangat reaktif sehingga di alam tidak ada unsur bebasnya. Reaksi dengan air berlangsung cepat, titik leleh rendah sehingga sangat lunak atau mudah diiris sebab ikatan logamnya lemah. Lalu jari-jari atom makin ke bawah makin besar sehingga makin ke bawah kereaktifannya bertambah. Basanya makin kuat dan titik leleh makin rendah. Nah, logam alkali diperoleh dari elektrolisis leburan garam halidanya. Senyawa-senyawa alkali berikatan ion, berwujud padat, dan memiliki titik leleh yang tinggi. Reaksi nyala kalau Li merah, Na kuning, K ungu, Pb merah, Cs biru. Senyawa alkali larut baik dalam air. Oke, sumber terdapatnya alkali. Kalau Li dalam ini ya, spedumene, petialit, ambligonit, dan lepidolit. Na dalam garam batu, sendawa, trona, zeolit, dan sodolit. Kalau kalium, karnalit, dan sulfit. Rubidium, lepidolit, dan mineral-mineral dalam laut. Cs, polusit, dan lepidolit. Francium dari perluruhan alfa-actinium. Oke, kegunaan alkali. Kalau Li sebagai minyak pelumas, gelas keramik, baterai litium, campuran badan pesawat terbang. Na pendingin reaktor pada atom, lampu anti kabut, bahan pembuat sabun keras, pembuatan kaca, pengembang kue, minuman berbuih, dan pemadam api. Kalau K, pembuatan pupuk, pembuatan bubuk mesiu, industri baja, pengolahan emas dan perak, fotografi dan obat-obatan, membuat petasan dan korek api,
pembuat sabun lunak. Kalau RB membuat sel fotolistrik, kalau CS katalis hidrogenasi dan getter pada tabung elektron. Oke, lalu kita lihat reaksi golongan 2A atau disebut dengan alkali tanah. Mempunyai 2 elektron di kulit terluar sehingga memiliki ionisasi rendah, tapi lebih tinggi dari lebih rendah ini. Memiliki ionisasi rendah tetapi lebih tinggi dari 1A. Reaktor kuat di bawah 1A, sangat reaktif di bawah 1A. 1A artinya alkali ya. Reaksi dengan air berlangsung lambat. Titik leleh cukup tinggi sehingga keras, sebab ikatan logamnya kuat. Jari-jari atom makin ke bawah makin besar, sehingga makin ke bawah kereaktifan bertambah, basa semakin kuat, titik leleh semakin rendah. Logam alkali tanah diperoleh dari elektrolisis leburan garam halidanya. Senyawa alkali tanah berikatan ion berwujud padat. Warna nyalanya Be putih, Mg putih, Ca merah jingga, Sr merah, Ba biru. Oh hijau, sorry. Ba hijau. Kelarutan senyawa alkali tanah dalam air. Jika dia dengan anion klorida, ini salah tulis sayang nak, klorida, Cl-, sulfida, S2-, dan nitrat, NO3- larut dalam air. Bereaksi dengan hidroksida, OH-, makin ke bawah, makin besar kelarutannya. Bereaksi dengan sulfat, SO42-, makin ke bawah, makin kecil kelarutannya. Ini dilalat ya, bukan krolida, tetapi klorida. Oke, sumber terdapatnya alkali tanah, Be dari beril, bertrandit, krisoberit, dan venasit. Mg dari magnesit, dolomit, epsomit, silikat, dan air laut. Ca dari dolomit, aragonit, marbel, batu kapur, silikat, dan apatit. Sr selsetit dan strontionit. Ba dari barit dan witerit. Kegunaan alkali. Be sebagai tenaga nuklir, jendela sinar X, campuran tembaga pembuat pegas, klip, dan sambungan listrik, komponen pesawat udara kecepatan tinggi, peluru kendali, dan satelit komunikasi. Mg untuk kembang api dan lampu blis, obat mah, melapisi tanur dan pembakaran semen. Ca pengikat pengotor pada industri baja, pembuat asitelina, desinfektan, dan racun tikus. Sr pembuat kembang api dengan nyala merah terang, pembuat tabung kaca TV berwarna. Lalu Ba, zat aditif pelumas, getter pada tabung vakum, berperan dalam pembuatan cat berwarna putih, bereaksi analitik. Oke, lalu kita akan lihat unsur periode ketiga. Nah, di sini semakin ke kanan periode ketiga ya, semakin bertambah energi ionisasinya, keelektronegatifan, bilangan oksidasi maksimum, sifat asam, sifat oksidator, dan afinitas elektron. Semakin ke kanan, makin berkurang jari-jari atom, daya hantar listrik, sifat logam, sifat reduktor, dan sifat basa. Nah, wujudnya, unsur-unsur wujud padat, dia tergolong Na, Mg, Al, Si, Ps. Berwujud gas, Cl, dan Ar. Nah, dia juga ada dalam bentuk logam. Kalau logam, Na, Mg, Al. Metaloid, Si. Nah, pembentuk asam, Na, Mg. Amfoter, Al. Pembentuk asam, tadi pembentuk basa, Na, Mg. Pembentuk asam, Si, Ps, Cl. Yang inert, Ar, argon ya. Nah, dalam bentuk kristal logam, Na, Mg, Al. Molekul raksasa Si.
monoatomik AR, molekul sederhana PSCl. Oke ya, ini hanya sebagian rangkuman saja, nanti kalian perlu baca biar lebih paham. Ini Ibu rangkum. Nah, kemudian sumber terdapatnya unsur periode ketiga itu kalau Al, biji boksit, tawas, kriolit, koalin atau tanah liat. Si, kuarsa, ortoklas, albit. Fosfor, fosforit, apatit, fosfin, dan asam fosfat. Kalau belerang bebas di alam atau gunung aktif, pirit, gips, dan sengblende, galena. Sementara Cl, halit, dan silvinit. Ar terdapat bebas di udara. Nah, kegunaan unsur periode ketiga. Kita mulai dengan Al. Kenapa Al? Karena yang lainnya sudah ada di golongan alkali tanah. Nah, ini sisa yang belum disebutkan. Al, jadi kamu lihat saja apa unsur-unsurnya. Nah, yang belum tersebut adalah ini. Al sebagai peralatan dapur, tahan karat, ringan, dan konduktor panas. Kabel tiang listrik, alnico. Alnico itu adalah magnet yang sangat kuat daya tariknya untuk mengelas baja pada sel kereta api atau reaksi termit dan sebagai reduktor. Si, bahan semen dan keramik, bahan baku kalkulator dan komputer untuk penggosok. Sementara P, pembuat asam sulfat dan sabun, vulkanisasi karet, pembuatan petasan, dan ebonit. Cara pembuatan unsur periode ketiga, kalau Al di elektrolisis larutan boksit, Si reduksi, P reduksi, S metode Frasch, dan pemanasan pirit. Oke, lalu kita lihat unsur transisi periode keempat. Di sini semua unsur transisi periode keempat merupakan logam, memiliki beberapa bilangan oksidasi. Artinya tidak seperti golongan A yang hanya satu, tetapi mereka memiliki banyak, ada beberapa bilangan oksidasi. Penghantar listrik dan panas yang baik, banyak digunakan sebagai katalis, bersifat reduktor, memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif tinggi, kecuali Zn. Bersifat paramagnetik, atau dia bisa menarik medan magnet ya, karena elektron-elektronnya tidak berpasangan. Lalu dapat mengeluarkan elektron-elektronnya dari kulit yang lebih dalam. Dapat membentuk senyawa kompleks. Mempunyai ion atau senyawa berwarna. Kecuali dalam senyawa bilog Zn plus 2, Sc plus 3, Cu plus 1. Selebihnya senyawanya berwarna. Ditemukan di alam dalam bentuk mineral biji atau dalam senyawa sulfat, oksida, dan karbonat. Memiliki penampilan metalik seperti metal. Nah, kegunaannya CS, komponen dalam lampu-lampu berintensitas tinggi. TI, pembuatan sabun, cat, perselen, plastik, kertas, kosmetik, pembuatan mesin turbin, dan peralatan kelautan. Vanadium, katalis pada proses kontak, pembuatan peralatan yang tahan terhadap getaran, atau komponen mobil, kereta api, dan pesawat terbang. Nih, Cr, paduan untuk stainless steel dan mikrom. Mn sebagai elektrolit dalam batu baterai dan paduan untuk pembuatan baja. Fe katalis pada proses Haber-Bosch, paduan pembuatan baja dan besi tempah. Cu oksidator, pengisi baterai atau sel volta, pembuatan mesin jet, turbin gas, katalis dan pengobatan kanker. Ni katalis pada pembekuan minyak menjadi lemak. Cu, kabel listrik, perhiasan, paduan kuningan, perunggu, dan monel. Zn, pembuat cat putih, layer yang berfluoresensi, bahan pengisi pembuatan ban mobil, atap bangunan, elektrode pada sel elektrokimia, katalis, dan paduan logam kuningan. Oke, sumber terdapatnya unsur-unsur
transisi periode keempat. Sc jarang ditemukan, Ti, rutil dan ilmenit, vanadium, vanadit dan vanadium pentoksida, kromium, ferrokromit dan timbal ekromat, mangan, pirolusit atau batu kawi, mangan spat dan manganit, besi, hematit, magnetit, siderit, limonit dan pirit, kobal, kobaltit, lemacit dan garnierit, Cu, malasit, kalkopirit dan kalkoksit, Zn ini ya, salah tulis ini. Zinkit, kalamin, dan sengblende. Ini Zn ya nak. Bukan zam, tapi Zm. Zn, Ibu ralat Zn. Cara pembuatan unsur transisi periode keempat. Yang pertama yang kita bahas hanya beberapa, yaitu krom. Disebut dengan proses Goldsmith, tembaga, proses redox, besi dengan tanur tinggi. Selebihnya kita bisa baca. Materi ini adalah materi yang harus dibaca dan dimengerti. Ini hanya ringkasannya saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.